Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komis Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penyakit hati. Ya, ini penyakit hati ini ternyata yang bisa menghambat kesuksesan kita. Jadi ada 3 penyakit hati yang menghambat kesuksesan kita. Itu apa aja? Setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita membahas tentang penyakit hati, tapi ini bukan tentang penyakit hati secara organ gitu ya, yang apa, wah di sini sakit gitu kan, bukan. Tapi ini bicara tentang perasaan gitu ya, atau kita sebutnya penyakit perasaan, penyakit hati. Nah ternyata ada beberapa penyakit yang saya sebut penyakit hati ini yang bisa menghambat keberhasilan atau kesuksesan kita di masa mendatang. Nah itu apa aja teman-teman? Yang pertama yaitu mudah sakit hati. Nah ternyata mudah sakit hati ini adalah satu, menurut saya, penyakit juga gitu loh. Jadi kalau kita sedikit-sedikit, contoh nih, kita lagi berjualan atau kita mau mulai jadi seorang pengusaha, ya kan? Anda ditolak oleh teman Anda, atau mungkin Anda diejek oleh teman Anda. Ya, diejek oleh bukan cuma teman ya, tapi customer Anda yang mungkin gak percaya sama Anda, atau mungkin konsumen Anda. Ya kan, ini dipikir Anda ini orang baru di bidang penjualan contohnya. Anda belum bisa menjelaskan dengan baik. Habis itu mungkin ada calon konsumen yang, atau mungkin calon customer kita yang omongannya nggak enak gitu, omongannya yang membuat kita sakit hati. Akhirnya kita sakit hatinya luar biasa, dan kita ya sudah, gara-gara kita sakit hati kita nggak mau coba lagi, kita menyerah dan kita pasrah dengan keadaan. Nah itu ternyata salah satu yang kita harus belajar teman-teman. Ya, untuk jadi orang yang berhasil atau orang sukses itu kita nggak boleh gampang sakit hati. Kita harus lebih legowo. Bahasa Jawanya itu legowo. Bahasa Indonesianya itu apa ya? Lebih bisa berserah dan bersyukur ini. Nah itu orang mau nyakiti hati kita kayak apa? Sebetulnya kita tuh nggak sakit hati itu bukan dari orang lain loh, tapi kita yang mengizinkan. Paham ya teman-teman ya? Jadi kondisi apapun, nah ini manusia seringkali terdistraksi atau mungkin terganggu dengan 3 hal ini ya. BOS saya sebutnya, barang, orang, situasi. Jadi kita mungkin terganggu sama barang, mungkin ada barang kita yang hilang gitu kan, contohnya gitu kan, kita mudah wah kecewa ya kan. Ada mungkin orang yang menyakiti kita bisa kecewa ya kan. Situasinya nggak sesuai dengan keinginan kita kecewa. Nah itu akhirnya kita bisa menimbulkan dalam hati kita ini ada sakit hati yang muncul, jengkelnya luar biasa. Akhirnya kita nih kalau mau menjalani kehidupan, kita mau meraih keberhasilan kita atau mungkin kesuksesan kita nanti di masa mendatang, kita akan jadi perlambatan. Karena sedikit-sedikit kita ini ya, entah itu nanti kita sakit hati atau mungkin cengeng gitu ya, aduh sedih, belum apa-apa sudah sedih duluan, belum apa-apa udah nyerah duluan, belum apa-apa udah sakit hati duluan. Padahal ketika kita dalam kehidupan nanti, kalau kita kehidupan keras terhadap diri kita, ya kita akan terkejut dengan kehidupan itu. Tapi kalau kita bisa keras dengan diri kita, maka kehidupan akan melunak ke diri kita. Ya, jadi kita harus keras dengan diri kita teman-teman. Mau orang itu mau ngomong apa, sudahlah, kita nggak usah ambil pusing ya kan. Kita nggak usah terlalu sakit hati, kita nggak usah terlalu ambil masuk ke hati kita ya, apalagi yang sukanya baper di sini. Aduh, orang kok ngomongnya kayak gini ya Pak ya, orang kok kayak gitu ya Pak ya, orang kayak gini ya, gimana kita bisa mau maju gitu, gimana kita mau berkembang ke depannya kalau kita seperti itu terus. Jadi pertama ingat teman-teman, jangan mudah untuk sakit hati. Udah, kita yang harus mengizinkan atau tidak sakit hati itu datang ke kita, itu tergantung diri kita, bukan orang lain. Nah, jadi kita harus tahu, wah ini nggak bikin sakit hati saya kok. Udahlah, kamu mau ngomong apa terserah kamu. Yang penting saya ini di jalur yang benar, di track yang benar, saya jualan juga halal, ya sudah. Saya juga kalau mau menawarkan sesuatu ini halal, ya sudah, nggak usah terlalu masukkan hati kata-kata orang lain. Oke? Yang kedua teman-teman, sakit hati yang bisa menghambat kesuksesan kita yaitu iri hati. Ya, iri hati dengan orang lain, orang sukses. Contoh nih, ada 2 tipe gitu ya ketika orang iri hati. Yang pertama itu bisa jadi dia nggak suka sama orangnya, ya kan? Dia itu jadi benci sama orang itu karena dia mungkin orang itu lebih hebat, orang itu lebih luar biasa, orang itu lebih kaya, orang itu lebih sukses. Kita jadi lebih jengkel sama orang itu. Tapi ada yang tipe kedua, dia jadikan itu sebagai motivasi.
Nah, tapi mungkin namanya manusia ini gampang sekali namanya iri hati, ya kan? Iri hatinya tuh bukan yang positif arahnya, bukan arah yang motivasi, yang semangat, yang bisa, wah satu saat saya juga bisa seperti itu. Tapi malah justru malah kebalikannya, kita tuh malah cenderung untuk pertama menghakimi orang lain mungkin, atau mungkin bikin orang lain itu jadi kalau bisa itu jangan sesukses itu gitu kan, supaya standarnya mereka tuh sama seperti kita. Kenapa kita kok bisa iri hati? Karena kita merasa wah standar kita kok di bawah dia gitu ya. Akhirnya kita pingin orang itu bisa kembali ke standar kita gitu kan. Orang itu jangan sampai kayak gitulah. Ya, kita itu jadi punya timbul hati kita tuh yang nggak baik teman-teman. Nah tapi bagaimana kalau yang kita punya cara pikir yang kedua, yaitu kita termotivasi. Bukan iri hatinya tuh arahnya ke termotivasi. Jadi kita harus, wah kalau dia bisa seperti itu, saya bisa ningkatin standar saya juga. Saya bisa ningkatin level saya juga. Ya, saya bisa bersaing sehat dengan dia. Saya harus kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah itu dua tipe cara pandang yang berbeda teman-teman. Tapi kalau kita masih punya cara pandang yang pertama tadi, nah kita harus bisa introspeksi. Jangan selama ini kita cuman iri hatinya tanda kutip yang negatif tadi. Kita pingin malah bisa melukai orang lain, bisa bikin orang lain tuh jatuh, bikin orang lain tuh pokoknya nggak bisa sesukses itu lagi gitu kan. Nah itu yang kita harus waspadai. Penyakit hati yang ketiga teman-teman, yang mungkin sering dialami oleh kita gitu ya, untuk menghambat kesuksesan kita malahan, yaitu namanya kita ini keras hati. Ya, keras hati. Keras hati itu bicara tentang apa ya? Kita itu sulit untuk menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Ya, dikasih tahu orang baik-baik, tujuannya orang itu mungkin sebetulnya untuk kebaikan kita, tapi kita salah menilai. Penilaian kita terhadap orang itu tuh, wah orang ini malah iri hati lah, ini orang ini pasti nggak senang saya kalau seperti ini, sukses kayak gini loh, saya melakukan seperti ini. Padahal mungkin ada beberapa masukan-masukan dari mereka. Tentunya kita juga harus pilih ya masukan itu yang bisa membuat kita bertumbuh dan lebih baik. Tapi seringkali kita karena keras hati, ya kita ini udah dikasih tahu, kalau kita sebutnya orang yang keras kepala gitu ya. Karena keras kepala pun itu munculnya dari mana? Dari hati juga. Hatinya tuh keras, nggak mau dibentuk, nggak mau dikasih tahu, nggak mau dikritik. Kalau ada yang salah, nggak mau diperbaiki. Kalau ada yang kurang pas, itu nggak mau dikritik gitu loh, nggak mau dikasih tahu orangnya. Nah, sehingga ketika kita punya hati yang seperti itu teman-teman, kita akan kesulitan untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau kita sering belajar bagaimana bisa meneliti atau mungkin memfilter, ada kritikan yang bagus kita ambil, ya kan, yang mungkin kurang cocok sama kita ya kita nggak usah ambil atau kita tinggalkan aja. Tapi yang bagus kita ambil, kita untuk perbaiki diri kita. Oh, ada lagi, kita ambil lagi. Nah, itu namanya kita masih hatinya lembut. Tapi kalau kita keras, nggak mau dengar siapapun, pokoknya ini saya paling benar, ya kan, pokoknya ini. Nah, itu loh, kalau ada udah kata-kata pokoknya ini. Nah, bagaimana kita mau dapat satu masukan dari orang lain? Kita bisa lihat sudut pandang orang lain. Ya, oke, itu penting sekali. Jadi kalau kita bisa mengerti sudut pandang orang lain, itulah kita bisa punya wawasan yang luas, bisa punya hati yang luas juga. Oke, itu aja teman-teman sharing dari saya. Semoga ini sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman Anda juga. Jangan lupa berikan komentar yang positif. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.